Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, tapi hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Jika kami saat itu dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah dengan hati yang murni, ajari kami semua untuk mempunyai hati yang sungguh-sungguh, ketulusan, kemurnian untuk melaksanakan ibadah. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang siap dengan sukacita bersama saya katakan amin. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kesatuan keluarga membawa berkat. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Perikopnya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, sayang sekali jika tidak ada kesatuan di dalam keluarga. Karena kesatuan itu adalah kerinduan dari Allah sendiri. Kesatuan itu adalah kehendakan Allah agar Allah bisa melampiaskan kasih-Nya secara vertikal kepada saudara dan saya. Supaya kasih Allah bisa dibagikan kepada anggota keluarga untuk dinikmati dengan damai sejahtera. Saudara harus sadar bahwa iblis sudah memasang jerat di dalam rumah tangga kita. Banyak orang yang tidak ngerti bahwa jerat itu sudah masuk ke dalam rumah tangga sehingga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang terkotak-kotak. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang egois. Jerat itu sudah dimasuk, yaitu jerat individualisme. Jika di dalam sebuah rumah tangga kalau terjadi individualisme, maka rumah tangga itu tidak kokoh lagi. Keharmonisan itu sudah tidak ada lagi. Sukacita itu sudah sirna. Dan iblis sedang juga membuat jerat materialisme. Manusia difokuskan untuk mencari uang sebanyak mungkin. Tanpa kita sadari bahwa mereka meninggalkan tanggung jawab mereka. Sebagai seorang imam, sebagai seorang suami yang bijaksana, sebagai istri, sebagai penolong. Mereka tinggalkan sebagai anak harus menghormati orang tua. Mereka lupa. Mereka terjerat di dalam materialisme. Dan jerat itu masuk melalui media. Media yang ada di tangan kita yaitu gadget saudara. Atau HP saudara. Kalau saudara tidak bisa menggunakan HP itu dengan benar, dia akan menjadi jerat yang meracuni seluruh kehidupan saudara. Dia seperti racun. Dia seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk alat bantu kita untuk memasak, alat bantu kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi pisau itu juga bisa menjadi alat untuk membunuh. Hari ini saya akan sharing tentang jerat saudara. Supaya saudara dan saya mengerti bahwa arti dari jerat saudara. Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 17 sampai 19. Di dalam terjemahan ERV, you cannot trap birds
with the net. If they see you spreading it out. Artinya, Anda tidak dapat merangkap burung dengan jaring jika mereka melihat kamu menyebarkan itu. Ayat yang ke-18, terjemahan ERV. But evil people cannot see the trap they set for themselves. Saudara, ERV, terjemahan ERV mengatakan begini saudara. Artinya gini saudara, di dalam bahasa Indonesia. Tetapi orang yang jahat atau orang jahat tidak dapat melihat perangkap mereka pasang untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, dia tidak melihat bahwa perangkap itu sudah dipasang untuk dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat lagi ayat yang ke-19. This is what happened to those who are greedy. Whatever they get, destroy them. Nah, artinya begini saudara. Inilah yang terjadi pada mereka yang kikir. Orang yang kikir atau orang yang tamak. Jadi saudara hati-hati. Jangan kikir, terlalu kikir dan terlalu tamak. Ya, atau serakah saudara. Mereka ini termasuk orang yang jahat. Inilah yang terjadi pada mereka yang kikir dan tamak. Apa yang mereka dapatkan menghancurkan mereka. Nah, di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat 17 sampai 19, itulah pengertian yang harus saudara dan saya mengerti. Bahayanya jerat. Saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa melihat itu ada perangkap. Kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara tidak bisa melihat itu jerat. Kalau saudara hidup di dalam kekikiran dan ketamakan. Maka dari itu saudara, sebagai orang Kristen, kita harus belajar menyangkal diri pikul salib. Tidak boleh kikir, nabur. Di dalam bisnis, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Itu semua tergantung bagaimana caranya saudara mengelola. Kalau saudara mengelola dengan cara hati yang kikir dan tamak, saudara masuk jerat. Saudara, contoh materialisme. Kitab Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jika saudara memfokuskan hidup saudara untuk materi, maka saudara sudah mulai menginjak masalah baru. Pada waktu Yesus sedang berhadapan dengan si iblis, dia sedang berpuasa. Iblis mencoba Yesus, saudara. Bagaimana Yesus menjawab? Kalau engkau menyembah dengan materi, engkau takluk dengan materi, engkau fokuskan kepada materi itu, aku berikan padamu. Coba perhatikan, Yesus ngomong apa saudara? Yang menyembah, bukan aku, kamu iblis. Saudara dan saya diciptakan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita bukan ditaklukkan oleh materi, tapi kita menaklukkan materi. Bagaimana caranya? Dengan firman. Yesus mengatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di firman Allah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, ayat ini yang menguatkan saudara dan saya bahwa materialisme ini adalah jerat yang harus kita hindari. Dan kita harus taklukkan dengan apa? Firman Allah. Maka dari itu saudara, perpecahan di dalam keluarga bisa dimulai dari ekonomi sampai melahirkan sakit hati, dendam. Maka kita kehilangan hadirat Allah. Apalagi kalau sudah tidak ada hadirat Allah, saudara jangan mimpi saudara akan dapat berkat. Atau saudara jangan mimpi saudara dapat kuasa mujizat dari Tuhan. Demikian pula di dalam rumah tangga kita. Bila kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak memiliki kepekaan atas terhadap jerat yang dipasang oleh si iblis. Iblis sedang memporak-porandakan rumah-rumah tangga di sekitar kita. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera sudah hilang, maka rumah tangga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Saudara bisa bayangkan kalau rumah tangga kita kehilangan damai sejahtera, bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi orang di sekitar kita? Bagaimana saudara bisa menjadi contoh, menjadi teladan? Bagaimana saudara bisa menolong orang di sekitar saudara? Padahal saudara, damai sejahtera itu sudah disediakan bagi saudara dan saya oleh Kristus Yesus Tuhan. Jika kita melakukan kebenaran firman. Saudara bisa bayangkan kalau rumah tangga ini semua hidupnya di dalam keegoan. Hanya mementingkan diri sendiri. Sang suami hanya mementingkan diri sendiri. Sang istri mementingkan diri sendiri. Anak-anaknya mementingkan diri sendiri. Maka rumah tangga itu kehilangan kasih. Rumah tangga itu kehilangan damai sejahtera. Rumah tangga itu tidak ada sukacita lagi. Bahkan rumah tangga itu tidak hidup lagi. Tidak ada sukacita, tidak ada keharmonisan, tidak ada kehangatan. Dan selalu diwarnai oleh perselisihan. Dan cenderung saudara urusan kecil bisa jadi besar saudara. Karena apa? Karena sudah ada yang terluka. Ada hati yang terluka. Ada hati yang sakit. Ada yang hati yang sudah dendam saudara. Karena apa? Mereka semuanya mempertahankan gengsi masing-masing. Saling melukai hati. Saling menyakiti. Balas dendam. Balas membalas saudara. Dan mayoritas diakhiri dengan perceraian. Saudara. Maka dari itu saudara dan saya kita perlu berhati-hati. Kita harus pegang erat-erat. Karena kesatuan itu adalah kerinduan dari Tuhan. Mengapa kesatuan itu adalah kerinduan Tuhan? Kita akan belajar ada beberapa konsep. Supaya saudara dan saya bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan yang mau, saudara pasti menjadi orang yang sukses. Yang pertama saudara, saya perlu menjelaskan kepada saudara mengapa kesatuan di antara umat Tuhan itu penting. Kesatuan itu penting karena kesatuan adalah sesuatu yang indah dan berharga di mata Tuhan. Di kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama dikatakan demikian. Nyanyian syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, kerukunan itu adalah indah. Kerukunan itu adalah kerinduan Tuhan. Supaya apa? Saudara menjadi berkat. Saudara jadi saluran berkat bagi orang di sekitar saudara. Kesatuan itu penting karena tanpa kesatuan kita tidak dapat menghampiri Allah saudara. Di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan
dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ke-19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, dan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Kalau kita sepakat, saudara, berdoa di dalam kebenaran, yaitu firman, menyembah dengan roh dan kebenaran, Allah hadir. Dan apa yang saudara minta pasti bukan hawa nafsu, keinginan, tapi kebenaran, yaitu kebutuhan saudara. Tidak ada alasan bagi Allah tidak mengkabulkan. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, mungkin engkau sedang mengalami tekanan, mungkin engkau sedang mengalami kebangkrutan, kesulitan, sakit penyakit. Jangan pernah takut. Ambil langkah. Mengadakan perubahan. Introspeksi. Diri saudara dengan istri, anak, semuanya keluarga. Apakah kita sudah masuk di dalam jerat? Kalau sudah masuk, bertobat. Lakukan setiap firman. Bersepakat bangun mesbah. Di mesbah ada pengakuan. Ada pengakuan dosa. Di mesbah ada penyembelihan korban. Yaitu pengakuan dosa itu akan mengubah masa depan kita. Maka dari itu saudara, kesatuan itu ibarat minyak yang baik. Mazmur 133 ayat 2 dikatakan demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubah. Saudara, minyak itu penting. Tanpa minyak tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Karena minyak itu mengurapi alat-alat yang dipakai untuk Tuhan. Keluaran pasal 30 ayat 26 sampai 29. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana, pembasuh dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Minyak itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Pengurapan itu melalui minyak, artinya pengurapan melalui Roh Kudus. Mengurapi saudara dan saya. Maka ibadah itu ada hadiratnya Allah. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Maka berbicara ia. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kitab Sakaria jelas mengatakan bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi dengan Rohku, yaitu Roh Allah. Saudara, kita hidup di dalam masa sukar ini. Saudara dan saya perlu minyak. Tanpa minyak itu saudara tidak akan dapat pengurapan. Tanpa Roh Kudus saudara tidak dapat pengurapan. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Syiar Salomo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga.
Artinya kalau bukan Tuhan, roh Tuhan menyertai kita, kita membangun rumah tangga kita, membangun keluarga kita, tanpa roh Tuhan akan menjadi sia-sia. Kita harus rubah konsep di dalam membangun rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita dipenuhi oleh roh Allah. Maka muncul hikmat marifat, muncul kasih. Setiap firman yang saudara baca dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara mendapatkan pewahyuan. Saudara dapat hikmat, saudara mendapatkan urapan, dan apa yang saudara kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Kesatuan itu penting karena kesatuan adalah dasar untuk Allah menyatakan kuasanya. Di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, saudara, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kesatuan itu, saudara, 2 atau 3, artinya di dalam rumah tangga suami istri plus anak berkumpul, bersatu dalam nama Yesus. Bersatu, mempunyai kesatuan iman, mempunyai satu kesatuan tujuan. Di situ Tuhan hadir. Berkumpul bersama-sama mempunyai hati yang tulus menyembah Dia. Bersatu, berkumpul memuji Dia. Dia hadir. Hadiratnya akan memulihkan keluarga kita. Kesatuan itu membuat kita bisa menikmati kuasanya dalam mendengar dan menjawab doa saudara dan saya. Di Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara mempunyai kesatuan hati di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam kebenaran adalah orang yang melakukan firman. Pada waktu saudara bersepakat, pada waktu saudara bersatu, dan apa yang saudara minta, yaitu kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara, maka Tuhan pasti jawab. Saudara, saya perlu sampaikan, saudara, kuasa kesatuan ini penting, saudara. Dan kuasa ini, kesatuan ini akan berdampak dalam memberkati saudara dan saya. Mazmur 133 ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika saudara dan saya semua di dalam keluarga kita bersatu, di sanalah di surga Tuhan perintahkan berkat, kehidupan, damai, sejahtera selama-lamanya. Kesatuan adalah alat kesaksian bagi dunia ini. Jika saudara dan saya di dalam keluarga kita masing-masing mempunyai kesatuan, maka kita jadi alat kesaksian bagi Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 21 dikatakan demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kita menteladani Tuhan, bahwa Kristus yang mau menyatu dengan Bapa, dan Bapa di dalam Kristus, Anak dengan Bapa. Maka di situ kita
menteladani, maka di situ kita menjadi terang yang ajaib. Kita menteladani dengan kesatuan dari Bapa dengan Anak. Maka kita melakukan, menteladani apa yang dilakukan oleh Bapa di tengah-tengah keluarga kita. Maka keluarga kita menjadi satu dan itu akan menjadi kesaksian bagi orang di sekitarnya. Rumah tangga kita ada kesatuan, ada damai sejahtera, ada kasih, bisa berbagi. Maka orang di sekitar kita melihat bahwa kesatuan itu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kesatuan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat bersatu jika kita memilih satu tujuan, yaitu Allah dan kemuliaan. Kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bisa dapat bersatu kalau kita punya satu tujuan, yaitu ke Bapa, ke Allah, dan kemuliaan. Kita kalau hanya bersatu karena objek atau karena materi, bersatu itu tidak bisa bertahan lama. Kalau kita punya tujuan hanya untuk harta, kesatuan itu tidak murni dan tidak kekal. Begitu hartanya berkurang, terjadilah perpecahan. Tetapi Allah mengajar kita bersatu, tujuannya apa? Untuk memperoleh kasih Allah. Dan tujuannya adalah mempermuliakan Allah. Dengan menyembah, dengan memuji, dengan melakukan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita mempermuliakan nama Tuhan, maka secara otomatis hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Saudara, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 3-4. Di sini dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahwa orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Coba perhatikan saudara. Ayat yang ketiga. Serahkan seluruh perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya saudara, setiap perilaku kita, setiap keputusan kita, setiap langkah kita, libatkan Tuhan sebagai pemimpin. Bagaimana bisa menjadi pemimpin? Buka hatimu. Hidup di dalam kebenaran. Lakukan firman. Maka Allah akan hadir dalam kehidupanmu. Maka engkau punya kepekaan, kamu punya kedekatan dengan Tuhan. Maka saudara, setiap langkah saudara dipimpin Tuhan. Apa yang menjadi rancanganmu adalah rancangannya Tuhan. Karena apa? Tuhan bersama saudara. Tuhan tuntun saudara. Tuhan pimpin saudara. Tuhan memberi saudara kepekaan. Di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Artinya Tuhan punya tujuan yang mulia untuk saudara dan saya, supaya saudara naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan berbeda dengan orang yang punya tujuan tidak sama dengan kita, yaitu tujuannya apa? Keduniawiannya, kepada materialis. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya menjadi cepat kaya. Supaya apa? Supaya cepat populer. Dan mereka adalah bagian dari orang fasik. Orang fasik itu definisinya sederhana saudara. Orang fasik adalah orang yang tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Itu fasik. Ada di mana?
Di mana-mana. Bahkan di gereja pun, bagi orang yang tidak mau melakukan firman, dia fasik. Bahkan orang fasik dibuatnya apa? Untuk hari malapetaka. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Kesatuan itu adalah bagian dari kerinduan Tuhan. Di dalam perikopnya, di kitab Sefanya dikatakan janji keselamatan. Ayat ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Yaitu bibir yang bersih. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara, ini adalah pesan dari Tuhan. Janji keselamatan. Bagian yang untuk mewujudkan kesatuan, kita perlu mempunyai bibir yang bersih. Supaya kita bisa memanggil nama Tuhan pada waktu kita beribadah. Supaya nama Tuhan bisa kita sebut pada waktu kita beribadah menjadi ibadah yang harum baunya. Dan ibadah yang berharga di mata Tuhan. Melalui bibir yang bersih ini menentukan kesatuan dan masa depan kita. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran guru yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sebab ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Coba perhatikan di ayat yang kedua. Bibir ini bahaya. Ayat yang kedua dikatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendali seluruh tubuhnya. Jadi saudara, kita semua tidak akan bisa sempurna kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan. Tapi barang siapa yang bisa mengendalikan perkataan atau bibirnya, dia juga bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda
kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Lidah itu bisa membawa kita masuk di dalam api neraka. Berapa banyak rumah tangga. Karena lidahnya tidak terkendali, saudara. Maka rumah tangganya jadi neraka, setiap hari ribut. Seperti kapal pecah, saudara. Jadi neraka. Kenapa? Lidah. Demikian juga di dalam komunitas. Demikian juga di dalam gereja. Bagi setiap kita tidak bisa menjaga lidah kita, maka saudara sudah masuk di dalam jeratnya iblis. Gosip menggosip. Urusan kecil dibesarkan, urusan besar dilebih besarkan. Ngerasani sana, ngerasani sini. Saudara, kalau saudara tidak bisa mengendalikan lidah yang kecil ini, saudara sudah menciptakan neraka dalam hidup saudara. Di ayat yang ke-9, saudara, perhatikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hati-hati. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Lidah itu kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah kita bisa menyembah. Dengan lidah kita bisa menyembah dengan roh dan kebenaran. Tapi dengan lidah, saudara bisa menjadi orang yang mengutuki. Padahal orang yang dikutuki itu adalah ciptaan Allah. Sama saja saudara menghina Allah. Saudara, kesatuan itu bisa digambar hidup atau mati ada pada bahasa kita. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Hati-hati saudara. Kitab Amsal sudah mengatakan hidup atau mati dikuasai lidah. Maka dari itu setiap saudara jaga lidahmu. Jaga hatimu. Dari lidah itu akan memporak-porandakan kesatuan kita. Dari lidah membuat kita tidak bisa bersatu. Dengan lidah kita bisa memuji. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, pujilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berikan penyembahan yang terbaik secara vertikal. Dan dengan secara horizontal kepada sesama, kepada istri, anak. Dengan lidah engkau memuji istrimu, memuji suamimu. Peduli dengan kebaikannya. Memberikan kata-kata yang memotivasi. Jangan pakai kata-kata yang menyakiti. Kita bisa bersatu jika kita berjalan dalam kerendahan hati. Sefania pasal 3 ayat 12 dikatakan demikian. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara, di antara kita semua adalah umat Tuhan yang harus punya konsep hidup rendah hati. Dan lemah lembut. Dan selalu mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Di dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu. Saudara harus mencari perlindungan dari Tuhan. Dengan apa? Kerendahan hati. Dengan kelemah lembutan. Dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya percaya saudara. Kalau saudara mau ingin mempunyai kesatuan. Harus dimulai dari diri saudara. Rendahkan hatimu. Maka saudara akan mengalami hadiratnya. Saya percaya. Setiap firman yang sudah disampaikan akan menjadi berkat bagi saudara.
Mari kita berdoa. Saudara, pejamkan mata. Mari kita renungkan firman Allah. Mungkin saudara sedang mengalami satu tekanan. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah di dalam kehidupan kita ada kesatuan? Karena kesatuan itu adalah kerinduan Tuhan. Pada waktu saudara introspeksi diri, mungkin saudara merasa hidup saudara mengalami kekalahan dengan kekalahan. Renungkan firman Allah. Apakah saudara sudah mempunyai kesatuan di dalam kehidupan rumah tangga saudara? Jika tidak ada kesatuan, mungkin saudara bersama istri saudara, peluk dia. Mungkin engkau bersama suami saudara, peluk dia. Saya mengajak setiap saudara mengadakan pemberesan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati, tidak saling menyakiti. Kesuksesan itu mau dimulai dari rumah tangga. Biar hari ini kita mengadakan pemberesan. Karena kesatuan itu akan menarik hadirat Tuhan. Setiap saudara peluk suami, peluk istri, minta ampun. Saling mengampuni. Kata saling itu berlomba-lomba, tidak menunggu. Peluk dia, katakan ampuni aku. Aku sering melukai engkau. Aku sering menyakiti engkau. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Supaya Allah hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tanggaku. Mungkin engkau sedang bersama anak-anakmu, peluk anak-anakmu. Mungkin anakmu sedang terluka oleh ucapan-ucapan, kata-kata. Mungkin istrimu, suamimu terucap juga kata-kata yang tidak benar. Kata-kata yang menyakiti, peluk mereka. Ampuni mereka. Mintalah ampun kepada anakmu, pada istri, suami, semuanya saling mengampuni. Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, engkau melihat begitu banyak orang-orang yang sedang terjerat oleh materialisme sehingga mereka fokusnya kepada materi, sehingga mereka melupakan nilai-nilai dari keluarga. Biar hari ini terjadi sebuah terobosan. Biar hari ini terjadi pemulihan. Supaya Allah hadir. Kalau Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat yang terjadi. Setiap saudara, angkat tanganmu, ucapkan syukur karena pemulihan, pengampunan terjadi, saling mengampuni, saling mengasihi. Maka Allah akan hadir di tengah-tengahmu. Apa yang engkau doakan dan semua kebutuhanmu pasti Tuhan jawab. Bagi setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Juru Selamat, biar hari ini saudara, saya perlu sampaikan, firman Allah mengatakan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau akan menerima keselamatan. Mari setiap saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Juru Selamat, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami percaya pada saat engkau mengangkat tangan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dan setiap saudara mengangkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku.
Saudara ikuti saya. Katakan, Tuhan, ini aku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Aku bertobat. Aku tinggalkan dosaku. Aku mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah juru selamat pribadiku. Dengan hati percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku percaya firman-Mu mengatakan, aku menerima keselamatan. Dalam nama Yesus, engkau selamat di bumi sampai ke surga. Setiap saudara yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara boleh datang. Saudara mencari gereja yang di luar kota. Saudara boleh mencari gereja yang saudara dekati. Atau yang di dalam kota saudara bisa datang ke HOG. Dan saya percaya saudara akan dipimpin, saudara akan dibina, saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan, amin.